Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Gimping. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Kamis 4 Juli 2024 dengan judul Bintang Pengharapan. Ayatnya di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Pemberontakan Israel melawan hukum dan otoritas Allah menyebabkan kehancuran mereka. Kehormatan yang diberikan Allah kepada mereka karena dipimpin oleh anak-anaknya justru menambah dosa mereka. Tuduhan orang Yahudi bahwa Kristus tidak mengindahkan hukum Musa tidak memiliki dasar sedikit pun. Kristus adalah seorang Yahudi dan pada saat kematiannya di kayu salib, dia memenuhi hukum yang mengikat orang-orang Yahudi tersebut. Ketika lambang menemui perwujudannya pada kematian Kristus, maka persembahan darah binatang menjadi tidak bernilai lagi. Kristus mengadakan satu persembahan besar dalam memberikan nyawanya sendiri yang telah dilambangkan oleh semua persembahan mereka sebelumnya yang mengakhiri nilai semua persembahan korban dari hukum Yahudi. Sejak kejatuhan, tidak ada komunikasi langsung antara Allah dengan umat manusia melalui Kristus. Allah mempercayakan kepada anaknya dalam arti khusus kasus manusia yang telah jatuh. Kristus telah melakukan pekerjaan penebusan. Ia berketetapan memelihara kehormatan penuh hukum Allah yang keluarga manusia telah langgar. Dia menebus dari kutukannya semua orang yang patuh, yang menerima tawaran belas kasihannya dengan menerima pendamaian ajaib yang telah disediakan. Pada penciptaan Adam dan Hawa telah memiliki pengetahuan tentang hukum Allah yang dari semula itu tertulis di hati mereka, dan mereka sadar betul dengan tuntutan-tuntutan hukum atas kehidupan mereka. Ketika mereka melanggar hukum Allah dan jatuh dari keadaan bahagia yang tanpa dosa dan menjadi berdosa, manusia tidak memiliki bahkan secerca harapan untuk masa depan mereka. Allah jatuh kasihan dan Kristus menyusun rencana keselamatan dengan menanggung kesalahan manusia itu ke atas dirinya sendiri. Ketika kutuk dijatuhkan ke atas bumi dan ke atas umat manusia, bersama dengan itu ada janji bahwa melalui Kristus ada pengharapan dan pengampunan atas pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Meskipun kesuraman dan kegelapan menaungi masa depan seperti selubung kematian, namun di dalam janji Sang Penebus, bintang pengharapan menerangi masa depan yang gelap itu. Injil pertama kali diberitakan kepada Adam oleh Kristus. Adam dan Hawa merasakan kesedihan dan pertobatan yang tulus atas kesalahan mereka. Mereka mempercayai janji-janji Allah yang berharga dan diselamatkan dari kehancuran total. Renungkan lebih dalam. Jika saya adalah Adam, bagaimanakah rasanya mengetahui bahwa Tuhan telah menyediakan jalan untuk menyelamatkan dunia yang telah dirusak oleh dosa saya yang begitu mengerikan? Terpujilah Tuhan untuk pekabaran ini, di mana kita memperoleh janji itu, di mana pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan dalam masa Allah merencanakan untuk penciptaan manusia, Dia sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, maka rencana keselamatan itu sudah dilaksanakan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dan terutama pekabaran yang disampaikan kepada Adam dan Hawa saat mereka menjadi pemula jatuh di dalam dosa di dunia sebagai manusia, namun Allah sudah mempersiapkan akan keselamatan itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah menjadi satu tanda kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan mempersiapkan selalu rencana keselamatan yang akan membuat manusia untuk boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan yang Dia kasihi dan untuk hidup berbahagia di dalam rencana semula yang Dia sudah rencanakan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentunya ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimanakah perasaan kita pada saat kita tahu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran melukai hati Tuhan, tetapi ternyata atas semua itu pun Tuhan selalu mempersiapkan untuk jalan keselamatan bagi kita melalui penebusannya. Tinggal bagian kita saja, apakah kita akan memiliki pertobatan atau justru kita akan selalu jatuh pada dosa-dosa dan tidak memiliki pertobatan. Saudaraku,
Biarlah kita mengasihi Tuhan kita karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu oleh karena kasih Tuhan yang betul-betul nyata dan indah bagi kami. Engkau sudah merencanakan keselamatan bahkan sebelum kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Tetapi oleh karena kemahatauan Tuhan, Engkau sangat peduli kepada manusia, kepada kami, dan Tuhan menginginkan supaya tidak ada yang akan binasa, melainkan supaya kami semua beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan, biarlah melalui pekabaran ini meneguhkan iman kami, menolong kami ya Tuhan untuk dapat bertumbuh dalam kepercayaan, bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya kami memiliki tantangan di mana setan juga akan mengerahkan segenap kekuatannya supaya dapat menggoda dan bahkan membuat kami jatuh di dalam dosa. Tuhan, kuatkanlah kami ya Bapa, dan biarlah di sepanjang kehidupan kami pun kami juga mencerminkan kasih Kristus, sehingga melalui kehidupan kami juga banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Tuhan dan dipersiapkan dalam menantikan kedatangan-Mu. Bapa di sorga, berkati umat-Mu Tuhan yang lemah iman, teguhkan mereka berbagai pengharapan yang menjadi kerinduan dan doa-doa mereka ya Bapa. Biarlah sesuai dan kehendak Tuhan akan membawa hal yang mendamaikan hidup mereka untuk dapat merasakan hadirat-Mu. Berkati juga tentunya umat Tuhan yang sakit. Tuhan, pulihkanlah jamah tubuh mereka Bapa, angkat penyakit dan berikanlah kesembuhan. Bapa yang di sorga, begitu banyak umat Tuhan juga yang tentu bersuka cita pada hari ini merayakan hari ulang tahun dan bahkan dengan berkat-berkat khusus yang lainnya. Biarlah melalui itu pun iman mereka diteguhkan, kesehatan dan panjang umur jadi bahagian anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.